Bayangkan sebuah malam yang tenang di Yerusalem atau Tehran. Tiba-tiba, sirine meraung membelah sunyi. Di langit, titik-titik api meluncur dengan kecepatan ribuan kilometer per jam, menantang gravitasi dan sistem pertahanan udara paling mahal di dunia. Perang antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat baru-baru ini telah membuka mata dunia pada satu kenyataan pahit. Dalam peperangan modern, siapapun yang memiliki jangkauan terjauh dan akurasi paling presisi, dialah yang memegang kendali papan catur geopolitik. Rudal balistik bukan lagi sekedar pajangan parade militer. Ia adalah instrumen negosiasi yang dibungkus dalam selongsong baja. Dan di saat mata dunia tertuju pada Timur Tengah, sebuah kabar mengejutkan datang dari Asia Tenggara. Diam-diam, tanpa banyak gembar-gembor, Indonesia telah mengunci kontrak untuk 40 unit rudal balistik Han dari Turki. Selama ini narasi yang kita dengar adalah Indonesia adalah negara yang hanya fokus pada pertahanan teritorial, pasukan infanteri di hutan dan kapal patroli di pesisir. Kita sering dianggap sebagai raksasa yang ramah, namun tumpul dalam serangan jarak jauh. Tapi hari ini, paradigma itu runtuh. Membeli 40 rudal balistik bukan lagi soal bertahan. Ini adalah soal kemampuan memukul balik. Indonesia tidak lagi sekedar menunggu musuh datang ke halaman rumah. Indonesia kini punya kemampuan untuk menghancurkan musuh sebelum mereka sempat mendekat. Dalam narasi ini, kita tidak hanya akan membahas angka di atas kertas. Kita akan membedah secara radikal spesifikasi teknis rudal Han. Mengapa jumlah 40 unit adalah angka keramat dalam doktrin militer? Bagaimana peta kekuatan Asia Tenggara akan berubah selamanya? Dan rahasia besar di balik transfer teknologi yang akan mengubah Indonesia dari pembeli menjadi produsen senjata mematikan di masa depan. Selamat datang di era baru pertahanan Nusantara. Mengapa Han? Di pasar gelap maupun legal senjata dunia, ada banyak pilihan. Ada Iskandar dari Rusia yang melegenda, atau ATACMS dari Amerika yang teruji di Ukraina. Namun Indonesia menjatuhkan pilihan pada Han produksi roket Santurgi. Ini bukan keputusan emosional, melainkan kalkulasi teknis yang sangat dingin. Mari kita bicara angka. Pertama, jangkauan. Han memiliki jangkauan operasional sejauh 280 km. Bagi orang awam, angka ini mungkin terlihat tanggung. Namun dalam dunia diplomasi militer, angka ini sangat strategis. Ini adalah batas maksimal yang diizinkan oleh Missile Technology Control Regime atau MTCR. Dengan tetap di angka 280 km, Indonesia mendapatkan senjata strategis tanpa memicu sanksi internasional, namun tetap mampu menjangkau pangkalan militer asing di negara tetangga jika ditarik garis dari titik-titik terluar kita. Kedua, akurasi. Inilah yang membedakan Han dengan roket artileri biasa. Han memiliki CEP atau Circular Error Probable di bawah 10 meter. Artinya, jika rudal ini ditembakkan dari jarak 200 km, ia akan jatuh maksimal hanya 10 meter dari titik koordinat yang ditentukan. Dengan bantuan navigasi GPS, GLONS, dan sistem navigasi inersia internal, Han adalah pisau bedah jarak jauh. Ia tidak dirancang untuk meratakan kota, tapi untuk menghancurkan satu gedung spesifik. Apakah itu pusat komando, radar pertahanan udara, atau gudang amunisi lawan? Ketiga, daya ledak. Dengan hulu ledak seberat 470 kg, Han membawa pesan kematian yang sangat nyata. Bayangkan setengah ton bahan peledak tinggi yang datang dari langit dengan kecepatan hipersonik. Energi kinetik yang dihasilkan saat benturan digabungkan dengan ledakan kimiawi sanggup menembus beton bertulang sedalam beberapa meter. Satu unit Han yang tepat sasaran bisa melumpuhkan operasional satu pangkalan udara dalam hitungan detik. Inilah alasan mengapa Han bukan sekedar roket, ia adalah pernyataan kedaulatan. Mari kita lihat peta. Asia Tenggara selama dekade terakhir adalah wilayah yang relatif tenang dari perlombaan rudal balistik, kecuali beberapa negara tertentu. Namun, keputusan Indonesia mendatangkan 40 unit Han menciptakan apa yang disebut para ahli sebagai deterrence imbalance atau ketimpangan daya getar. Efeknya bersifat sistemik. Pertama, mari kita bicara soal ALKI atau alur laut kepulauan Indonesia. Jika baterai rudal Han ditempatkan secara strategis di Kalimantan Timur atau di Kepulauan Natuna, Indonesia secara efektif telah memasang gerbang otomatis bersenjata.
Setiap armada kapal perang asing yang mencoba melakukan manuver provokatif di perairan kita, kini harus berhitung dengan risiko dihantam dari daratan oleh rudal yang tidak bisa mereka lihat peluncurnya. Kedua, kemampuan preemptive strike. Dalam doktrin pertahanan konvensional, Indonesia selalu menggunakan strategi pertahanan berlapis. Namun Han memberikan opsi baru. Jika intelijen kita mendeteksi adanya ancaman nyata yang sedang bersiap di pangkalan militer lawan di seberang lautan, TNI kini punya opsi untuk menghancurkan ancaman itu di tempat asalnya. Ini adalah perubahan drastis dari menunggu dipukul menjadi mampu memukul duluan. Dalam diplomasi militer, kata-kata seorang diplomat akan jauh lebih didengar jika di belakangnya berdiri militer dengan kemampuan strike jarak jauh. Pengadaan rudal Han secara otomatis meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam sengketa wilayah, termasuk di Laut Cina Selatan. Kita tidak lagi hanya mengandalkan nota protes, tapi kita menunjukkan bahwa kita punya taring yang mampu menjangkau jauh keluar batas pantai kita. Pertanyaan besarnya adalah, seberapa aman rudal ini dari serangan balasan musuh? Jawabannya terletak di platformnya. Han tidak diluncurkan dari silo atau lubang bawah tanah yang statis. Ia dioperasikan di atas truk monster 8x8 yang mampu melahap medan berat. Inilah jantung dari strategi shoot and scoot, tembak dan lari. Dalam skenario perang modern, begitu sebuah rudal balistik diluncurkan, satelit inframerah dan radar musuh akan langsung melacak titik asalnya. Dalam hitungan menit, serangan balasan akan dikirim ke titik tersebut. Namun, sistem Han didesain untuk bergerak cepat. Begitu tombol luncur ditekan dan rudal membubung ke angkasa, kendaraan peluncur atau launcher hanya butuh waktu kurang dari 5 menit untuk melipat sistemnya dan tancap gas meninggalkan lokasi. Bayangkan, unit-unit ini bergerak di antara rimbunnya hutan Kalimantan. Mereka berpindah dari satu koordinat ke koordinat lain, bersembunyi di bawah kanopi pohon yang tidak bisa ditembus satelit optik, lalu muncul tiba-tiba di pinggir jalan raya untuk melepaskan tembakan dan menghilang kembali sebelum musuh sempat bereaksi. Taktik ini membuat 40 rudal Indonesia menjadi target yang mustahil untuk dihancurkan sepenuhnya. Ini adalah permainan kucing dan tikus, di mana TNI adalah kucingnya dan musuh adalah tikus yang kebingungan mencari arah serangan. Namun, ada satu rahasia yang jarang dibahas media arus utama. Kerjasama dengan Turki bukan sekedar transaksi jual-beli putus. Di dalam kontrak 40 rudal Han ini, terselip klausul Transfer of Technology atau TOT yang sangat mahal harganya. Mengapa kita memilih Turki dan bukan Amerika atau Rusia? Karena Turki bersedia membuka dapur teknologinya untuk teknisi Indonesia. Melalui kemitraan dengan BUMN strategis seperti PT Pindad dan PT Dahana, Indonesia sedang mempelajari 3 pilar suci teknologi rudal. Pertama, solid propellant. Membuat bahan bakar roket padat adalah ilmu hitam dalam dunia militer. Ia harus stabil, tidak mudah meledak saat disimpan, namun mampu memberikan daya dorong konsisten. Dengan mempelajari Han, Indonesia selangkah lagi mampu memproduksi bahan bakar roket mandiri di dalam negeri. Kedua, sistem kontrol aerodinamis. Rudal yang melesat dengan kecepatan supersonik membutuhkan sirip kendali dan sensor yang bekerja dalam hitungan milidetik. Melalui TOT, insinyur kita mulai memahami algoritma di balik presisi mematikan Han. Ketiga, interoperabilitas. Bagaimana menyambungkan rudal ini dengan sistem radar nasional yang kita miliki? Inilah yang dipelajari. Artinya, pembelian 40 rudal ini adalah sekolah bagi bangsa Indonesia. Kita tidak ingin selamanya menjadi pembeli. Tujuan akhirnya jelas, suatu saat nanti, rudal balistik yang menjaga langit Nusantara bukan lagi bertuliskan Made in Turkey, melainkan buatan Indonesia. Segala pengadaan ini bukan tentang haus akan perang.
Lihatlah posisi Ibu Kota Nusantara atau IKN yang baru. Terletak di jantung geografis Indonesia, namun berada di garis depan potensi konflik regional. Menempatkan sistem Han di Kalimantan bukan sekedar langkah taktis, melainkan bagian dari visi besar untuk memastikan bahwa pusat pemerintahan baru kita memiliki payung pelindung yang paling tangguh. Kedepan, 40 unit Han hanyalah awal. Kita akan melihat integrasi antara rudal balistik, jet tempur Rafale yang akan datang, dan kapal selam Skorpen. Indonesia sedang menyusun keping-keping kekuatan untuk menjadi kekuatan penyeimbang atau balancing power di Indo-Pasifik. Kita tidak memihak blok manapun, kita memihak pada kepentingan nasional kita sendiri. Dunia mungkin pernah meremehkan kekuatan pemukul jarak jauh kita. Namun hari ini, pesan itu telah terkirim lewat database SIPRI dan jejak ban truk peluncur Han di tanah air. Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tapi Indonesia juga bangsa yang tahu cara memberikan pelajaran bagi siapapun yang berani mengganggu kedaulatannya. Rudal Han bukan hanya soal baja dan bahan peledak. Ia adalah simbol bahwa Garuda kini tidak hanya mampu terbang tinggi, tapi juga memiliki cengkraman yang mampu menjangkau siapapun yang mencoba mengusik ketenangan sang penjaga samudra. Tetap waspada, tetap bangga. Salam kedaulatan.